soal perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah untuk penyelenggaraan pembelajaran. Karena kalau misalkan nanti anaknya nggak sehat, bagaimana bisa belajar dengan baik? Nah, kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah dan perilaku anak supaya perilaku itu menjadi perilaku yang hidup bersih dan sehat. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di mana semua perilaku itu dilakukan atas kesadaran. Jadi bagaimana kesadaran diri ya, untuk menolong dirinya, bagaimana dia bisa berperilaku yang sehat. Kata kuncinya ada perilaku yang disadari. Jadi bukan paksaan. Ya itu nggak bisa dipaksakan karena sebuah perilaku kan nggak bisa memaksakan seorang untuk berperilaku. Tapi bagaimana menyadarkan tadi dari hasil pembelajaran? Dari mana? Tadi saya tahu dari puskesmas, dari TV. Apalagi kan PHBS itu banyak kalau pas pada masa pandemi COVID kemarin itu kan banyak membuat PHBS. Apakah hanya diterapkan saat pandemi? Tidak. Terutama memang di saat pandemi, tapi tidak di pandemi pun kita harus berperilaku hidup sehat. Tujuannya apa? Untuk menolong diri sendiri supaya bagaimana sehat dan juga untuk orang yang tahu. Harapannya dia akan bersikap positif sehingga mau melakukan. Satu contoh misalnya gini, kalau misalkan rokok, orang tahu bahwa rokok itu akan mengganggu kesehatan, kan gitu ya? Apakah semua orang yang tahu bahwa rokok itu mengganggu kesehatan kemudian dia berhenti merokok? Tidak. Karena orang yang tahu tadi bisa bersikap positif, bisa bersikap negatif terhadap rokok. Contoh, oke, rokok itu bisa mengganggu pada organ paru-paru, tenggorokan dan sebagainya, berbahaya bagi tubuh. Orang itu mengatakan nggak apa-apa. Ternyata itu 20 kilo orang rokok umurnya sampai 20 tahun. Berarti sikapnya sikap yang negatif. Akhirnya apa? Begitu dia punya uang, dia juga akan merokoknya itu tindakan. Dia ngomong orang pengerokok juga nggak masalah. Itu berarti sikap. Bisa juga orang yang harapannya ada orang yang tahu kalau merokok itu mengganggu kesehatan, maka saya akan menjauhi rokok. Dia tahu merokok mengganggu kesehatan itu adalah pengetahuan. Dia mengatakan saya akan menjauhi rokok itu adalah sikap. Sikap itu yang masih tertutup. Ketika dia tidak mau merokok itu adalah tindakan. Atau disebut dengan perilaku. Apakah kalau sikapnya positif tapi pasti perilakunya menjadi positif? Belum. Paling gampang melakukan. Oke, dia tahu rokok mengganggu kesehatan. Dia juga mengatakan saya tidak akan merokok. Apakah perilakunya pasti tidak merokok? Belum tentu. Karena pas ada godangan disuruh dirokok, dia nggak merasa nggak nyaman dirokoknya, dia merokok. Berarti sikap positif itu belum tentu dan juga sikap tindakannya itu positif. Nah, apa itu PHBS di sekolah? Yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, siswanya, kemudian gurunya dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Nah, sasarannya siapa? Siswa. Yang kedua adalah warga sekolah. Siapa warga sekolah itu? Warga sekolah itu adalah guru, karyawan, TU itu ya, itu bagian itu, staf tata usaha, perpustakaan dan karyawan, dan orang tua siswa. Kemudian juga masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Siapa masyarakat sekitar sekolah? Seperti penjaga kantin. Kemudian bersama dan juga yang ini adalah masyarakat yang ada di sekitar. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya adalah terciptanya sekolah yang bersih dan sehat. Supaya sekolah itu menjadi sekolah yang sehat. Yang kedua, citra sekolah meningkat, TLC, sampahnya nggak kemana-mana, maka citranya akan menjadi. Kemudian meningkatkan citra pemerintah di daerahnya di bidang pendidikan. Jadi kalau misalkan nanti sekolah itu menjadi sekolah yang bersih, misalkan karena terkenal sekolah kampusnya bersih-bersih, tidak ada buku bisa. Kemudian menjadi percontohan bagi ya, sekolah sehat bagi yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada sekolah ada sekolah yang sehat, maka bisa jadi contoh untuk jadi rujukan sekolah yang lain, contoh sekolah yang tepat. Dari sini
ada yang belum didiskusikan, silakan. Baiklah. Iya. Di Indonesia ini kan banyak sekolah-sekolah yang berada di pedalaman. Nah, itu biasanya ada sekolah-sekolah yang kurang mempunyai sarana mengenai pengetahuan tentang dunia BPS. Nah, tanggapan dan solusi Bapak. Terima kasih. Ada di sekolah-sekolah pedalaman yang dia tidak paham tentang PHBS. Bagaimana solusi yang tidak bisa? Sebenarnya walaupun sekolah itu berada di pedalaman, walaupun cuma di kota dan sebagainya, itu ada namanya kalau di PHBS itu merupakan satu program dari dinas kesehatan. Misalnya dia sudah berada di Bali, kemudian dia nggak ngerti PHBS, ada orang tua di sana. Gimana solusinya? Maka saudara bisa kerjasama dengan dinas kesehatan, yaitu bagaimana adalah puskesmas yang ada di daerah daerah. Terus bagaimana membina sekolah ini menjadi sekolah yang kesehatan. Yang pertama, yang kedua bisa dari guru nih. Pak guru nih pasti ngerti bagaimana menciptakan pasien. Kan bisa saudara yang menciptakan, tidak harus dengan orang. Walaupun itu bentuknya untuk kesehatan. Jadi tidak harus bahwa itu ada dengan orang lain. Ya, memang itu pembinaan bagian dari mereka, tetapi tidak selalu bahwa itu pasti nanti kita tidak seperti itu. Karena itu kan saudara sebagai guru nanti yang bisa menjadi pionir kesehatan. Ya. Jadi misalnya PHB itu kan pionir umum, tidak harus bahwa itu ilmu kesehatan juga. Maka guru juga harus. Makanya kalau di YAUD itu ada namanya matanya kesehatan dan gizi. Karena bagaimana dia juga tahu bagaimana anak itu supaya menjadi anak kan, begitu ya. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Kapan anak itu mencuci tangan dengan sabun? Yaitu yang pertama adalah setelah bermain. Jadi kalau di sekolah adalah setelah istirahat bermain, bermain ya, atau memegang binatang. Kemudian setelah kita dan membersihkan lingkungan sekolah, kalau tak ada tiket gitu ya. Tiket maka dia juga harus dibersihkan. Kemudian sebelum memasuki area sekolah, jadi itu gerbang itu harus dicuci tangan. Kalau kan diterapkan, kalau tidak paling tidak ya sebelum masuk kelas. Kemudian sebelum dan sudah makan. Jadi kalau di beberapa sekolah itu dapat makan biasanya istirahat itu mereka dapat makan. Kemudian terutama dengan para pandemi ini setelah bersuka batuk, terutama setelah kita ada pandemi lebih waspada lagi gitu ya. Kemudian setelah menggunakan toilet dari toilet itu cuci di tangan. Kemudian sebelum masuk rumah ketika pulang dan setelah memegang permukaan benda yang digunakan bersama, meja dan kemudian untuk sabun yang menggunakan cuci tangan itu memang boleh menggunakan sabun apa saja, boleh. Tetapi yang lebih bagus adalah menggunakan sabun cair. Nah, kalau cuci tangan ada 6 langkah cuci tangan. Kita lihat videonya dulu, baru nanti kita praktekkan. Perhatikan videonya sambil diikuti gerakannya. Nanti kita praktekkan. Ini gerakan menciptakan 6 langkah menurut WHO. Kan versi Pak Juari ya. Ada nama?
Caranya jangan dulu ya, kita nggak kayak dulu mencari. Oke, yaitu di bahasa 1, 2, 3, 4, 4 saja, 4 belakang saja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerakan kunci seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ujungnya 1, 2, 3, 4. Satu lagi 1, 2, 3, 4. Jadi 6 langkah cuci tangan seperti ini. Nah nanti maksudnya kalau gurunya bisa untuk mengajarkan kepada muridnya ini standarnya, standar menurut WHO dan diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Makanya kemarin yang disosialisasikan di beberapa media itu kan bagaimana 6 langkah cuci tangan di perintahnya. Paling tidak nanti saudara bisa mengajarkan kepada muridnya bagaimana cara 6 langkah cuci tangan. Kemudian menggunakan masker. Nah ini menggunakan masker terutama ketika ini, jika Anda sedang sakit ataupun sakit ada batuk misalnya, maka gunakan masker. Bagaimana ketika nanti ternyata bahwa oh Pak, saya nggak pakai masker tapi kan saya bersin batuk, nggak mungkin pakai masker atau cari masker dulu kan nggak mungkin. Ada namanya etika batuk. Nah, etika batuk ini adalah etika standar internasional dari WHO dan diadopsi oleh di Kementerian Kesehatan. Ini etika internasional ya, etika umum. Bagaimana ketika batuk atau bersin? Yang pertama adalah ambil tisu, tutup dengan tisu, buang ke tempat sampah, terus cuci. Ono tisu ono pakai bersin malah bisa tinggal di rumah pakai tisu kan gitu ya. Ada alat-alat yang minimal. Jika tidak ada, maka yang saudara gunakan adalah bisa menggunakan ini. Bisa masker kalau ada, tapi kalau tidak ada bisa menggunakan masker. Jika batuk atau bersih. Ini tidak boleh, karena begitu mau tidak betul. Batuk Anda itu semprotannya bisa 1,5 sampai dengan 2. Dan satu sekali semprot bersih blok maka bisa menyemprotkan sampai dengan 1 juta kaki. Ya, tujuannya pakai tangan juga sama. Nah, harus di tangan. Mari lo salaman kalau kon. Tadi aku kan mengeluarkan drama temannya kan. Juga sama. Maka yang bagus atau yang baik atau hari ini kalau kita benar seperti ini. Ya, seperti itu nantinya ya. Jadi tinggal gunakan kan. Gampang kan ya? Coba gimana prakteknya? Kalau kalian batuk tadi tutup. Tadi mengajarkan modalnya seperti itu. Ini etikanya bukan etika saya yang bikin-bikin bukan. Ini standarnya dari baru. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan tempat sampah. Jadi tempat sampah. Jadi kalau kita sudah ada tempat sampah ya di bawah, maksudnya di beberapa tempat ada. Nah, normalnya baru itu tempat sampah di beberapa bagian membedakan ya kalau kalian melakukan jam pendidikan hanya seperti itu supaya yang memudahkan nanti dalam kemudian menjaga kebersihan jamban. Nah ini dan apa? WC, kloset, toilet. Normalnya kalau di sekolah nanti kita sudah membangun sekolah. Ini muridnya kalau ngatur tapi jambannya atau jadi 1 kan enggak sih? Normalnya ada perbandingannya 1:25 untuk kalau siswanya perempuan. Kemudian 1:40 oleh siswanya lagi. Kenapa kok bisa beda? Itu jawabannya. Kenapa kok beda? Oleh perempuan 1 dan 25 1 WC, tapi laki-laki kok 40 baru 1. Kenapa? Nah, ya. Ada pendapat lain? Yang nggak praktis ada pendapat lain? Faktor genetik Pak. Hah? Faktor genetik. Apa maksudnya faktor genetik?
Gennya bagaimana? Oh, cepatnya beda. Ada pendapat lain? Teknisnya laki-laki posisinya oke, jadi teknisnya seperti tadi itu sebenarnya cara teknisnya itu kalau perempuan dan laki-laki lebih cepat mana sih kalau waktu untuk di kamar mandi? Karena lebih praktis. Kalau perempuan prosesnya lebih kalau misalkan antrian sama dengan dua kamar mandi laki perempuan sini 5 kini mas kemarin yang laki-laki dosisnya 5 dapat 5 nanti gitu kan lebih lama laki-laki makanya jadi perbandingan mas gitu. Jadi kalau saudara punya satu kelas itu misalkan ada 20 siswa, misalkan sudah ada 4 kelas, ya, tinggal kali-kali saja berapa jumlah anak yang diperlukan di sekolah. Jadi standarnya seperti itu, sehingga tidak sampai nanti. Kemudian melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan. Jadi tidak menjaga lingkungan untuk kebersihan. Jadi kalau menjaga hanya tergantung mengandalkan ada petugas kebersihan, biasanya tidak ada. Tapi bagaimana siswa itu diberikan tanggung jawab untuk dia itu menjaga kebersihan yang ada di sehingga harapannya budaya kebersihan itu menjadi budaya di sini. Kesimbangan sampah nggak sembarangan, kemudian dia juga menjaga kebersihan jalannya dengan baik dan sebagainya. Nanti harapannya menjadi semuanya. Kemudian diajarkan menggosok gigi. Bagaimana menggosok gigi? Cara menggosok gigi yang baik seperti ini ya. Jadi 2 menit aja, mati aja sebelum tidur. Yaitu dengan mengacung tidur bolak-balik pada kaki nafas. Sebelum dijelaskan kita lebih enak kalau kita lihat video. Oke, silakan gunakan video cara menggosok gigi. Bagaimana kita mengajarkan pada anak kita untuk cara menggosok gigi dengan benar. Kalau di samping itu biasakan juga sifatnya 45 derajat ini supaya makanan-makanan yang ada di sini masih cukup baik yang kalau gerakan cepat ya memang jadinya ini ya dianjurkan tapi di satu saat itu kita proses jadi caranya dan bahwa ini juga
bagian depan, berarti arahnya dari mana? Yang belakang. Makanya kalau di ini itu bulat tadi itu. Bulat ya. Normalnya untuk nanti mengganti sisa ini berapa bulan? 3 bulan gitu ya. Nah, apa akibatnya ketika gigi tidak berjalan dengan baik? Yang pertama akan berubah. Kemudian gigi akan lepas sebelum waktunya. Nah, nanti kan pada anak-anak akan lepas giginya itu, nanti berganti gigi sebelumnya di depan itu. Nah, nanti sebelum waktunya. Kemudian menyebabkan gusi bengkak dan akhirnya nyala. Kemudian mulutnya akan berbau ada infeksi kan. Kemudian dalam nyeri pada gigi, dan yang paling gampang dilihat adalah bau. Oke, saya kira demikian. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Saat cukup sekian, kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas tentang perkembangan menurut perkembangan beberapa. Saya demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama.